Metode pemisahan destilasi pada pembuatan minyak kayu putih oleh kelompok 3. Gilang Pupu Shanarki, Dini Aprilianti, Fiona Roza, Sela Belina, Intan Pandini, Sinta Lestari, Lisa Aryani, Windy Putra, dan Nasrintan. Minyak asiri itu apa sih? Minyak asiri merupakan senyawa cair yang memiliki titik didih dan spesifikasi yang beragam, serta memiliki karakteristik yang mudah terevaporasi. Juga disebut minyak asiri. Apa fungsi minyak asiri? Pada tanaman, minyak asiri berfungsi sebagai pencegah kerusakan pada tanaman, cadangan makanan, dan membantu dalam proses penyerbukan. Terdapat pada setiap bagian tanaman seperti daun, batang, bunga, biji, kulit, dan akar. Sedangkan pada manusia, minyak ini sering dimanfaatkan sebagai aromaterapi, gatal, pusing, mual, dan menghangat badan. Contohnya adalah minyak kayu putih. Apa saja komponen penyusun minyak kayu putih? 7 komponen penyusun utama minyak kayu putih dari daun segar, yaitu alpha-vinene, pineol, alpha-terpineol, karyofilen, alpha-karyofilen, idol, dan elemol. Bagaimana pembuatan minyak kayu putih? Minyak kayu putih dapat dibuat melalui metode destilasi, ekstraksi, dan penyulingan. Kelebihan metode destilasi untuk pembuatan minyak kayu putih ini yaitu memiliki kecenderungan untuk menghasilkan randemen yang paling banyak jika dibandingkan dengan ekstraksi dan penyulingan. Apa itu destilasi? Destilasi adalah suatu metode pemisahan zat yang mudah menguap seperti minyak asiri. Proses destilasi dapat dilakukan dengan cara destilasi baik destilasi normal pada suhu dan tekanan udara normal maupun dibantu tekanan direduksi atau invakum. Rangkaian alat destilasi minyak kayu putih. Teknologi pengolahan minyak asiri. Di mana pada nomor 1 disebut dengan ketel air, nomor 2 pengeluaran air, 3 pemasukan air, 4 katup pengontrol tekanan, 5 tungku pemanas, 6 pipa uap air, 7 ketel bahan, 8 katup pengeluaran air, 9 kait pembuka tutup, 10 saluran minyak, 11 kondensor, 12 pemasukan air, 13 pengeluaran air, 14 pipa pendingin, 15 bagian minyak, dan yang 16 bagian air. Apa tujuan destilasi? Destilasi mempunyai tujuan yakni untuk memurnikan zat cair terhadap titik didihnya, serta memisahkan cairan dari zat padat. Metode apa saja yang bisa dipakai dalam destilasi minyak kayu putih? Yang pertama yaitu steam distillation. Yang kedua hydrodistillation. Yang ketiga yaitu steam hydrodistillation. Yang dapat mempengaruhi proses destilasi apa sih? Yang pertama yaitu jenis larutan. Yang kedua yaitu volume larutan, suhu, dan juga waktu destilasi. Juga tekanan. Adapun prinsip kerja destilasi yaitu jika suatu zat pada larutan tidak sama-sama menguap, itu artinya uap larutan akan memiliki komponen yang tidak sama dengan larutan yang aslinya. Apabila salah satu dari zat menguap, itu artinya pemisahan terjadi secara sempurna. Adapun tahapan-tahapan destilasi adalah sebagai berikut. Evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Yang kedua yaitu pemisahan uap cairan di dalam kolom dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Yang ketiga yaitu kondensasi udara uap, serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatil.
Apa saja macam-macam destilasi? Macam-macam destilasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, destilasi sederhana. Selanjutnya yaitu destilasi bertingkat, destilasi vakum, destilasi azeotrof, dan juga destilasi uap. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu destilasi sederhana. Adapun pengertian destilasi sederhana yaitu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Berikut adalah gambaran alatnya. Yang selanjutnya yaitu destilasi bertingkat. Destilasi fraksionasi adalah memisahkan komponen-komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Sama prinsipnya dengan destilasi sederhana, hanya destilasi bertingkat ini memiliki rangkaian alat kondensor yang lebih baik, sehingga mampu memisahkan dua komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang berdekatan. Ini adalah gambaran alatnya. Selanjutnya yaitu destilasi vakum. Destilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang diinginkan didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Yang membedakan destilasi vakum dengan destilasi lainnya, yakni destilasi ini menggunakan pompa vakum atau aspirator yang memiliki prinsip kerja untuk mengurangi tekanan yang ada terjadi pada destilasi ini. Ini adalah gambaran alatnya. Selanjutnya yaitu destilasi azeotrof. Destilasi azeotrof merupakan jenis destilasi yang menguapkan zat cair tanpa mengubah komposisi. Destilasi azeotrof adalah destilasi yang dilakukan dengan penambahan komponen ketiga yang disebut dengan entrainer. Fungsi dari entrainer ini adalah untuk mempengaruhi volatilitas salah satu komponen dalam campuran. Ini cara bahannya. Selanjutnya yaitu destilasi uap. Destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran, sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Prinsip dari destilasi uap ini adalah mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Ini adalah alatnya. Bagaimana aplikasi metode pemisahan destilasi dalam pembuatan minyak kayu putih? Berikut adalah lampiran-lampiran dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama, dengan judul Extraction of Oil from Eucalyptus Camaldulensis Using Water Distillation. Destilasi yang digunakan adalah water distillation. Adapun prinsip dari destilasi yaitu merendam seluruh sampel dengan cara mengkontraksi langsung sampel terhadap air yang mendidih sehingga mempercepat kekuatan difusi sampai mencapai tingkat volatilitas minyak sehingga minyak yang terkandung dalam jaringan tanaman bisa dikumpulkan. Rangkaian alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu jurnal kedua dengan judul Steam Distillation Extraction and Chemical Composition of Essential Oil of Dodalia Asiatica and Eucalyptus Camaldulensis dan destilasi yang digunakan steam distillation. Prinsip kerjanya yaitu bahan-bahan ditimbang dan dimuat ke dalam tangki destilasi dan ditambahkan air yang kemudian diuapkan dengan waktu pemanasan 50 menit sampai tidak ada lagi minyak atsiri yang keluar.
Kemudian, minyak tersebut dikumpulkan dari bagian atas menggunakan hidrosol dan dikumpulkan dengan natrium sulfat anhidrat. Rangkaian alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Kondisi Daun dan Waktu Penyulingan Terhadap Rendemen Minyak Kayu Putih. Adapun destilasi yang digunakan yaitu steam distillation. Prinsip kerjanya yaitu menguapkan dengan tekanan 1 atm pada suhu 100 derajat Celcius dengan variabel waktu penyulingan 3, 3, 4, 5, 6, dan 7 jam. Destilat campuran yang diperoleh dipanaskan berdasarkan massa jenis dengan menggunakan corong pisah dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Rangkaian alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu jurnal keempat dengan judul Perbandingan metode destilasi minyak asiri daun kayu putih menggunakan hydrodistillation and steam distillation. Destilasi yang digunakan adalah hydrodistillation and steam distillation. Prinsip kerjanya yaitu hydrodistillation adalah bahan yang akan digunakan dikontakkan langsung dengan air mendidih dan bahan tersebut hampir seluruhnya terendam air pelarut. Adapun pada steam distillation yaitu menggunakan uap berupa uap jenuh atau uap yang kelewat panas dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer. Rangkaian alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Adapun jurnal kelima yaitu dengan judul Optimization of System Distillation of Essential Oil of Eucalyptus terraricornis by Response Surface Methodology. Destilasi yang digunakan adalah steam distillation. Adapun prinsip kerjanya yaitu pemisahan dilakukan dengan menggunakan uap dengan kapasitas 5 liter ruang, penguapan yang terhubung dengan labu bulat dengan mentek pemanasan. Uap dipertahankan pada suhu 97 derajat Celcius, dan suhu untuk air pendingin adalah 20 derajat Celcius. Hasil diperoleh dari destilasi uap dengan menggunakan kombinasi